Wajib pajak orang pribadinya, kriterianya apa nanti saya bahas. Yang kedua adalah wajib pajak badan atau perusahaan, tetapi spesifiknya adalah PT perorangan dan koperasi. Kalau Anda bertanya bagaimana kalau yang PT biasa, absolutely tidak lagi dapat menggunakan tarif ini. Bagaimana dengan CV? Tidak lagi dapat menggunakan tarif ini. Tetapi tenang aja, di sini ada ketentuan peralihan. Oke ya, saya ulang. Di sini ada ketentuan peralihan bagaimana untuk wajib pajak yang kemarin sudah mendapatkan fasilitas perusahaan baru ya terutama ya. Kalau kita merujuk ke PP PP 55 tahun 2022, kalau kita merujuk ke ketentuan yang pasal UMKM yang sebelumnya ya, mungkin di sini saya coba bacakan ya. Berarti persekutuan komanditer nggak boleh pakai, tidak boleh pakai PP pajak UMKM lagi. Firma udah nggak bisa lagi, ya udah nggak bisa lagi menggunakan pajak UMKM. BUMDes sama BUMDes bersama tidak ada lagi. Jadi yang dihapus persekutuan komanditer, firma, BUMDes sama BUMDes bersama. Sedangkan yang dipertahankan sama PT biasa udah nggak bisa. Jadi yang dipertahankan cuma orang pribadi aja. Kemudian perseroan perorangan atau PT perorangan, ya. Kemudian koperasi, udah 3 itu aja, ya kan? Itu aja yang bisa pakai pajak UMKM ini, ya. Sehingga yang dihapus, sekali lagi saya ulang, persekutuan komanditer 1, firma itu juga dihapus 2, BUMDes atau BUMDes bersama, dan PT biasa atau perseroan terbatas. Mungkin teman-teman tanya apa bedanya PT biasa sama PT perseorangan. Jadi kalau PT perseorangan itu didirikan oleh satu orang. Berdasarkan undang-undang kemarin Cipta Kerja kan kita bisa mendirikan PT itu cuma satu orang. Jadi legalnya itu PT perorangan. Kalau perseroan terbatas itu mengacu ke undang-undang PT, di mana di sana terdiri dari beberapa pemegang saham, gitu ya. Oke. Jadi secara spesifik subjeknya saya kira jelas ya, subjeknya. Dan yang paling penting apa? Di sini tidak ada pengaturan batas waktu. Nah, oke ya. Jadi yang pertama subjeknya berubah. Yang kedua tidak terdapat batas waktu seperti aturan sebelumnya. Kalau aturan sebelumnya kan wajib pajak orang pribadi kan 7 tahun, ya kan? Kemudian 4 tahun untuk tadi koperasi, firma, ya BUMDes, ya PT perorangan 4 tahun. Kemudian untuk PT biasa 3 tahun. Nah ini nggak ada klausa itu, ya. Artinya apa? Kalau klausa itu tidak ada, ya berarti kita simpulkan aja bahwa itu dihapus. Dan itu di aturannya memang ada kata-kata pasal 59 dihapus. Berarti bisa kita simpulkan ini selamanya. Nah ini menarik ya. Ini pro ini berarti ke UMKM karena ini berlaku selamanya, terutama untuk yang orang pribadi, PT perorangan, dan satu lagi koperasi. Nah saya nggak tahu koperasi dimasukin kenapa ya, apa karena Kopdes ya. Saya nggak tahu ya. Tapi tiga itu ya, atau mungkin Kementerian Koperasi dan UMKM, itu saya nggak tahu kan dulu kan begitu ya. Tapi intinya subjeknya 3 itu ya. Dan tidak berbatas waktu. Kemudian untuk objeknya sama, nggak berubah, batasannya tetap tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Ya saya kira jelas, itu tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Oke, itu poin yang sangat amat penting. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana untuk PT, CV, firma gitu ya, yang kemarin baru didirikan minimal 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, atau 4 tahun terakhir. Nah tenang aja, jadi Anda nggak usah panik. Jadi kalau Anda PT, ya firma, CV gitu ya,
persetujuan komanditer itu kalau kita cek itu di pasal berapa nih? Pasal 2 atau pasal 11 atau Romawi 2 ini nggak jelas. Di sini dijelaskan pada saat PP ini mulai berlaku. Nah ini ya, ini perlu saya highlight tebal-tebal ya. Nah ini, oke. Di sini disampaikan di huruf E untuk firma persetujuan komanditer, ya perseroan terbatas sama BUMDes dan bersama, ya kan? Ini katanya jangka waktu tertentu pengenaan PPh belum berakhir. Belum berakhir kan berarti tadi kalau yang PT 3 tahun, untuk selain PT tadi 4 tahun, ya dapat dikenai final sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir sepanjang sekali lagi memenuhi kriteria yang dikenakan PP 55 2022. Artinya Anda bernafas lega. Kenapa? Karena sekali lagi ada masa transisi. Jadi kalau kemarin Anda baru bikin PT, firma, ya, CV, Anda boleh bernafas lega karena nggak apa-apa diterusin sesuai dengan jangka waktu yang ada. Ya, misalkan contoh, Anda baru bikin PT, kapan? Tahun ini. Udah, Anda masih bisa berlaku 3 tahun ke depan. Jadi tenang aja. Jadi sekali lagi ini ada masa transisi. Gitu ya, ada masa transisi. Saya kira sangat jelas, ya sangat jelas. Kemudian apa lagi ya? Oke. Bagi wajib pajak orang pribadi kan kalau Anda berpatokan ke PP 23 2018 itu kan jangka waktunya 7 tahun. Begitu juga untuk yang PP 55 tahun 2022. Nah, kalau kita melihat PP 23 2018 kalau plus 7 itu kan berakhirnya di akhir 2024. Gitu ya, untuk wajib pajak yang sebelumnya udah terdaftar ya, maksud saya. Pertanyaan berikutnya gini, untuk tahun 2025, gitu ya, untuk tahun 2025 dan 2026 sampai sebelum aturan ini berlaku, itu ketentuannya gimana? Soalnya kan aturan tadi kan bilang bahwa PP 20 itu kan berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 20 Mei, 22 Mei. Nah terus yang ke belakang gimana? Nah ini ada kabar baik. Ternyata di aturan ketentuan ini, mungkin saya sebut aja ketentuan lain-lain atau ketentuan peralihan ya. Ternyata Anda boleh. Katakanlah gini, ya, untuk tahun 2024 ya dapat dikenai PPh final. Nah, tahun pajak 2024 untuk wajib pajak orang pribadi dapat dikenai PPh final untuk tahun pajak 2005 dan tahun 2026. Yang tahun pajak 2005 untuk wajib orang pribadi dan wajib pajak berbentuk perseroan perorangan ini dapat dikenai final ya untuk tahun pajak 2026. Artinya apa? Artinya kalau kemarin Anda lapor SPT orang pribadi di bulan Maret, tetapi Anda lapornya itu menggunakan bukan pajak UMKM. Nah ini, ya kan? Mungkin Anda bisa melakukan pembetulan SPT. Ya, Anda bisa melakukan pembetulan SPT dan kalau ada kelebihan bayar, Anda bisa mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, tetapi yang unik nanti teknis SPT-nya ya. Mengingatkan ini final ya. Ini final ketika SPT-nya itu dibetulkan kan saya nggak tahu SPT Anda kurang bayar atau lebih bayar, ini tergantung kondisi yang ini ya yang terjadi. Apakah kemarin Anda menghitungnya menggunakan tarif pasal 17 atau seperti apa, atau Anda menggunakan norma gitu ya. Itu nanti memang Anda bisa melakukan ya pembetulan SPT sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang KUP. Jadi sebelum Anda diperiksa Anda bisa melakukan pembetulan. Loh kemarin saya udah pakai pajak UMKM tapi kata kantor pajak harus menggunakan tarif umum. Ya udahlah. Ya kantor pajak mungkin pelaksana undang-undang karena aturannya belum ada, ya maka pelaksananya ya berdasarkan undang-undang gitu. Karena ini aturannya memang baru dirilis, meskipun ya kita tahu bersama bahwa saya masih ingat waktu itu Kepala BKF ya, Pak Febrio Kacaribu waktu itu waktu konferensi pers
sangat jelas kok disampaikan bahwa meskipun aturannya belum ada, Anda bisa memanfaatkan. Kemudian kalau nggak salah waktu Bu Sri Mulyani juga menyampaikan sama, ya, sehingga ya udahlah kalau Anda kemarin nggak menggunakan pajak UMKM, ya Anda bisa melakukan pembetulan. Ya, oke. Ini banyak sekali nih yang bisa dibahas ya. Tapi intinya itu, saya akan coba bahas untuk poin yang lain terkait dengan orang pribadi dulu ya teman-teman ya. Untuk orang pribadi. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi, ya, pada prinsipnya di sini tidak termasuk untuk mereka yang melakukan pekerjaan bebas. Jadi misalkan gini, Anda freelance itu bebas, bukan usaha ya. Anda dokter, Anda notaris, ya, Anda arsitek, itu kan maksudnya pekerjaan bebas. Berarti Anda tidak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan pajak UMKM ini. Soalnya ini sangat jelas di pasal 56 ayat 3. Ini tidak berlaku bagi orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ya, jadi sekali lagi ini pengaturannya kurang lebih mirip lah dengan sebelumnya. Jadi ini murni yang melakukan usaha, termasuk penghasilan dari luar negeri yang telah dibayar di luar negeri. Kan mengingat kita worldwide income basis kan. Kalau dari luar negeri ya menggunakan skema penghasilan itu luar negeri dan pajaknya dipotong dihitung lagi menggunakan PP pasal 24. Jadi sekali lagi ini nggak termasuk untuk yang dikenakan final. Kemudian penghasilan yang telah dikenakan final sesuai dengan ketentuan, misalkan contoh Anda melakukan kegiatan misalkan kegiatan jual beli tanah bangunan, atau Anda punya tempat-tempat disewain gitu kan. Itu kan pajaknya kalau untuk jual beli tanah bangunan kan 2,5%. Kalau persewaan kan 10%. Berarti kalau Anda ada persewaan, Anda bisa menggunakan pajak UMKM ini. Karena sekali lagi kalau yang sudah dikenakan final tidak dapat lagi dikenakan ketentuan ini. Termasuk penghasilan dikecualikan dari objek pajak. Saya kira jelas ya. Kemudian saya ingin membacakan aja. Nah ini saya cepat supaya teman-teman khususnya yang pribadi ya. Kan tadi saya sampaikan untuk yang pekerjaan bebas kan beberapa contoh aja. Nah ini saya akan bacakan orang pribadi yang tidak bisa menggunakan pajak UMKM. Saya coba bacakan secara cepat ya. Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, ya, dokter, konsultan, notaris, pejabat PPAT, penilai, aktuaris, dan tenaga ahli sejenis lainnya. Itu yang pertama ya, nggak bisa menggunakan pajak UMKM. Kemudian yang B, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan-peragawati, pemain drama, artis, penari, pemahat, pelukis, content creator, influencer, atau selebgram, blogger, vlogger, dan seniman lainnya. Nah ini kalau dia dapat endorse gitu kan, ini berarti nggak bisa menggunakan pajak UMKM. Berikutnya olahragawan, itu nggak bisa. Berikutnya penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, profesi sejenis lainnya. Ya, nggak bisa. Kemudian berikutnya pengarang, peneliti, penerjemah, profesi jenis lainnya nggak bisa. Agen iklan nggak bisa pajak. Pengawas, pengelola proyek nggak bisa. Perantara, ya, kemudian petugas penjajah barang dagangan nggak bisa. Agen asuransi nggak bisa. Nah, ada agen asuransi nggak bisa pakai pajak UMKM. Dan distributor perusahaan pemasaran atau MLM ya. Ini mirip sih, nggak terlalu jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Ya nanti bisa disandingkan satu persatu secara komprehensif. Jadi yang tadi saya sebutkan sekali lagi merupakan orang pribadi yang tidak eligible untuk memanfaatkan yang namanya tarif pajak UMKM. Oke. Pertanyaan berikutnya, apalagi yang dikecualikan dari pajak UMKM?
Yang pertama adalah wajib pajak yang memilih dikenain tarif umum. Nah, ini penting ya. Jadi gini, orang pribadi itu kan pada prinsipnya tarifnya kan progresif. Jadi kalau Anda sudah memilih progresif, nggak mau pajak UMKM, ya udah Anda boleh untuk memilih, jadi nggak menggunakan pajak UMKM. Ini sangat bermanfaat bagi Anda yang melakukan usaha yang rugi mulu. Tapi kan usaha pasti untung ya. Makanya nanti Anda perlu penghitungan margin ya. Margin Anda kira-kira lebih menguntungkan kalau dikenakan pajak UMKM dari omset atau nanti dikenakan atas laba Anda. Ini tergantung margin. Kemudian yang kedua, bagi badan yang apa? PT perorangan sama koperasi yang Anda menggunakan tarif 31E. Tarif 31E itu yang 50% ya. Jadi sebagai informasi, untuk PT perorangan ya dan koperasi kan wajib pajak badan, dia tarifnya adalah 22%. Ketika Anda mempertimbangkan tarif umum ya 22% dan atau tarif 31E yang 11%, maka sekali lagi Anda tidak menggunakan pajak UMKM, gitu ya. Kurang seperti itu. Dan poinnya adalah Anda harus menyampaikan pemberitahuan ke Dirjen Pajak. Ini nanti lewat Kortek, ya, memberitahukan bahwa Anda memilih menggunakan tarif umum. Oke, sekali lagi Anda memilih menggunakan tarif umum. Harusnya nggak jauh berbeda ya dengan sebelumnya ya. Oke, sambil minum ya. Oke, saya kira sangat jelas. Kemudian, ini yang paling penting nih. Ini yang nggak boleh juga adalah wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan, ya kan? Yang didirikan wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa seperti pekerjaan bebas. Maksudnya gimana? Jadi gini, kan PT perorangan kan mendapatkan fasilitas kan pajak UMKM. Tapi kalau bidang usahanya itu sehubungan dengan tadi tenaga ahli, pemain musik, penyanyi, olahragawan, penasihat, bla 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 tadi yang saya sebutkan, tetap Anda tidak boleh menggunakan pajak UMKM. Ya. Jadi ada konsultan, kemudian Anda bikin PT perorangan dengan dalih bahwa bisa nih menggunakan pajak UMKM. Nah, di sini udah dikunci. Jadi kalau Anda konsultan mendirikan PT perorangan, tetap Anda tidak bisa menggunakan pajak UMKM. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan saya akan jawab mungkin setelah saya menyampaikan materinya ya. Kemudian wajib pajak mana saja yang nggak bisa? Wajib pajak badan yang menggunakan fasilitas, fasilitas apa KEK, fasilitas 31A, saya kira jelas ya. Anda nggak boleh menggunakan ini lagi karena Anda sudah dapat fasilitas yang lain. Kemudian yang dikecualikan lagi yang nggak bisa menggunakan pajak UMKM apalagi wajib pajak BUT. Nah ini jelas nggak bisa. Nah kemudian apalagi wajib pajak ya orang pribadi beserta seluruh wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan yang telah menerima atau penghasilan peredaran bruto secara keseluruhan jumlahnya melebihi 4,8. Saya kira jelas ya. Jelas, saya kira kalau lewat 4,8 udah nggak bisa. Ya kan? Kemudian wajib pajak badan berbentuk koperasi yang telah melewati jangka waktu 4 tahun sejak tahun pajak wajib pajak bersangkutan terdaftar. Ya. Oke, berarti ini wajib pajak badan berbentuk koperasi sebagaimana dimaksud ayat 1. Oke, huruf B. Kalau kita lihat ayat 1 huruf B di sini yang telah melewati jangka waktu sejak tahun. Oke. Berarti kalau lihat klausa ini ya wajib pajak yang telah melewati 4 tahun sejak berarti ini semacam ada klausa untuk koperasi ya khusus ya. Karena wajib pajak badan koperasi yang telah melewati jangka waktu 4 tahun sejak berdiri ternyata nggak boleh
Berarti kalau kita melihat klausa ini, yang berbatas waktu adalah koperasi, yaitu 4 tahun. Ya, sedangkan untuk orang pribadi, ya orang pribadi dan apa? Orang pribadi dan apa namanya? PT perorangan itu bisa. Gitu ya. Oke. Berarti sekali lagi poinnya adalah Anda nggak boleh senang dulu nih koperasi. Ternyata koperasi di sini cuma 4 tahun, ya 4 tahun saja. Jadi setelah 4 tahun sejak Anda berdiri, Anda nggak bisa nih. Berarti kopdes nih, koperasi desa itu. Berarti hanya 4 tahun. Koperasi yang telah lama berdiri berarti nggak bisa. Ya karena ini udah dikunci. Koperasi nggak bisa. Ya kan? Oke. Kemudian lagi nih. Oke. Wajib-wajib sebagaimana ayat 2 huruf B dan F untuk tata kerja tidak mengenai PPF. Oke. Ya udah, jelas. Nah, uniknya begini teman-teman. Ini unik nih. Jadi kan kata kuncinya adalah kalau orang pribadi tadi melebihi 4,8, ya kan? Itu kan nggak boleh pakai pajak UMKM. Betul ya? Nah, tetapi ada klausa yang unik nih. Di sini disebutkan wajib pajak yang bersangkutan untuk tahun pajak berikutnya tidak dapat dikenai PPh final berdasarkan PP ini. Nah, berarti bisa kita simpulkan untuk pajak UMKM ini nggak bisa on off ya teman-teman. Nggak bisa on off. Nggak bisa on off apa? Berarti kalau misalnya tahun 2025 kemarin Anda masih di bawah 4,8 berarti boleh pajak UMKM ya. 2026 ini masih di bawah 48 boleh pajak UMKM. Di 2027 ternyata omset Anda 5M. Ini basisnya tahun ini ya. Sebentar, kalau kita lihat ini dalam 1 tahun pajak. Nah, ini kalau Anda omset Anda lewat dari 4,8 misalkan 5M gitu ya. Nah, maka tahun-tahun berikutnya ketika Anda omset Anda turun, jadi kan tadi 4,8, kemudian di atas 4,8, kemudian di bawah 4,8 lagi. Nah, ternyata ketika udah di bawah 4,8 lagi, Anda nggak bisa lagi menggunakan tarif tarif UMKM gitu, teman-teman sebenarnya ya. Jadi sekali lagi, ya harus dijaga betul itu ya, dijaga betul supaya tidak lebih dari 4,8. Jadi kalau lebih dari 4,8 Anda menggunakan tarif umum, dan tahun depannya kalau omsetnya turun, berarti Anda posisinya nggak boleh menggunakan pajak UMKM, karena di sini dikunci. Ya, tahun-tahun berikutnya nggak bisa menggunakan PPh final, meskipun dia di bawah 4,8. Nah, ini penting. Jadi untuk PT perorangan dan pribadi yaitu harus dijaga omsetnya. Kalau Anda mau memanfaatkan tarif ini ya 0,5%. Dan yang paling menarik memang di sini ada klausa ya. Wajib pajak orang pribadi beserta seluruh wajib pajak badan yang berbentuk perseroan yang didirikan oleh wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. Berarti kita bisa melihat bahwa ini adalah cara kantor pajak untuk mencegah yang namanya pemecahan omset. Kan Anda tadi kan berpikir begini, kalau posisi saya orang pribadi udah lewat dari 4,8, mending saya bikin PT aja gitu kan, PT perorangan. Tapi jangan lupa, ternyata omset 4,8 ini adalah ternyata akumulasi teman-teman. Ya, ternyata akumulasi. Jadi kalau Anda orang pribadi omsetnya itu misalnya 2M, kemudian Anda bikin PT perorangan, omsetnya 3M. Kalau kita lihat kesatuan masing-masing, itu kan seolah-olah masih di bawah 4,8M. Tapi kalau kita gabungkan itu udah 5M. Berarti Anda nggak boleh menggunakan pajak UMKM gitu. Ini sangat jelas. Ini berarti spesifik anti avoidance rules. Ya, jadi saya kira ini sangat jelas untuk mencegah tadi
memanfaatkan pemecahan omset tadi. Ya, Ya, ini sudah dikunci di sini, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi ini penting untuk teman-teman rekan-rekan online ketahui ya. Jadi udah dikunci nih. Jadi ada yang mungkin tujuannya supaya tepat sasaran kali ya. Kemudian apalagi nih? Oke, kalau kita bicara 4,8 itu apa omset ya? Secara umum kan omset, tapi ini ditegasin sih. Yang dimaksud dengan omset ini adalah ini ngikutin omset menurut 31E ya, teman-teman semuanya ya. Mirip sebelum tahun baik yang dikenakan PP official final atau final. Oke. Nah ini Anda perlu tahu. Jadi gini, misalkan Anda ada usaha kelontong lah ya. Tapi Anda juga ada persewaan, ada persewaan tempat gitu ya. Nah, Anda jual beli kelontong, omset setahunnya misalnya 4,5M. Berarti kan masih di bawah 4,8 ya. Tapi di tahun berjalan, Anda mendapatkan penghasilan sewa. Misalkan angkanya 500 juta. Ya kan? Nah, berarti kan Anda kan kalau berpikir harusnya saya masih dapat karena masih di bawah 4,8. Tapi di aturannya udah jelas omset itu adalah keseluruhan penghasilan baik dari yang tidak bersifat final maupun final. Ya berarti dijumlahin teman-teman. Jadi omset dari usaha kelontong 4,5M ditambahkan usaha lain tadi persewaan 500 juta. Jadi udah 500 juta. Anda nggak boleh juga menggunakan tarif pajak UMKM. Gitu ya. Jadi ternyata ini udah dikunci. Ini murni kalau Anda nggak murni kalau nggak ada penghasilan lain. Kalau ada penghasilan lain ternyata dihitung sebagai omset, termasuk imbalan dari jasa. Ini hati-hati juga nih, ya kan? Imbalan nilai pengganti berupa uang, nilai uang dari usaha dan jasa hubungan dan pekerjaan. Ya bebas sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan seterusnya. Nah, ternyata teman-teman ya, kan di dalam praktek kan ada yang dia usaha, ada yang freelance. Jadi pengertian omset ini ternyata all, gitu loh. Ya ternyata nggak atas usaha aja, all. Jadi mau dari usaha sendiri, dari freelance gitu kan, itu digabung semuanya. Sehingga ini betul-betul akan sangat segmented. Jadi 4,8 itu ini ya teman-teman semuanya ya. Jadi secara akumulatif dihitung dari semua. Jadi kalau kantor pajak sampai tahu Anda melakukan pekerjaan lain di luar itu dan lawan transaksi Anda mengkredit bukti potong, ya udah Anda ketahuan gitu kan. Dan ketika ditambahkan lebih dari 4,8, ya wassalam, Anda nggak bisa menggunakan lagi pajak UMKM. Oke? Nah, kemudian ada ini lagi, ada yang penting. Dalam rangka untuk menghindari aggressive tax planning, ya, kan kadang-kadang suami istri kan, udah dipecah aja deh NPWP-nya masing-masing gitu ya. Ini ternyata di aturan ini sudah dikunci juga. Ini saya bacakan ya. Dalam hal wajib pajak orang pribadi merupakan suami istri yang pisah harta, dan penghasilan secara tertulis, pisah harta ataupun pisah penghasilan secara tertulis, atau MT memilih terpisah, ya kan? Besarnya omset atau peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto dari suami dan istri, ya kan? Penentuan penggabungan ini ya, ini termasuk untuk WP perorangan. Nah ini udah dikunci. Ya udah dikunci nih. Jadi kan misalkan ada gini, ya udahlah suaminya usaha pribadi gitu kan. Kemudian istrinya didirikan PT perorangan. Oke? Dan Anda sudah memilih terpisah atau pisah harta. Ternyata konteks omsetnya itu adalah keseluruhan. Nah, sebagai informasi, for your information, kantor pajak udah kunci NIK Anda ya, dan sudah kunci nomor KK Anda. Jadi meskipun ada split gitu ya, Anda secara paksa menggunakan ini, ya jangan salahkan nanti kantor pajak akan mengirimkan klarifikasi atau SP2DK ya untuk menghitung ulang Anda nggak layak menggunakan tarif pajak UMKM ini.
Oke. Oke, kemudian saya coba masuk ke ini apa? Penjelasan. Ya, penjelasan. Ini ada yang unik nggak dengan penjelasan ya? Dengan penjelasan. Oke. Sebentar. Ini cukup banyak ya penjelasannya ya. Nanti akan saya bahas dengan rekan-rekan di Ortex kali ya. Untuk hitung-hitungannya ya. Mungkin saya akan coba elaborate poin-poin penting dulu kali ya. Ini di pasal 56 ayat 4. Ini dicontohkan apa yang dimaksud sebagai tenaga ahli. Ini contohnya adalah pemain piano ya. Dia ngajar atas namanya sendiri, nggak terikat hubungan kerja. Ya pada prinsipnya ini ya. Saya coba bacakan. Tuan A, kalian sebagai pemain piano. Tuan A mengajar piano atas nama dirinya sendiri. Dia tidak terikat. Tuan A menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Penghasilan Tuan A mengajar piano dikecualikan dari penghasilan usaha yang dikenai PPh final berdasarkan PP ini. Namun demikian, dalam hal Tuan A memiliki usaha kursus piano dan mempekerjakan orang lain, maka penghasilan dari usaha tersebut bukan merupakan pekerjaan bebas. Oke, jadi membuka ruang ya. Jadi kalau Tuan A melakukan usaha mempekerjakan orang lain, ternyata tidak ada kaitannya dengan pekerjaan bebas. Jadi memang kata kunci tenaga ahli ini adalah orang pribadi yang punya keahlian khusus dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya. Jasa profesional tidak terikat dengan hubungan kerja. Saya kira ini akan jadi loopholes ya, terutama bagi Anda. Jadi nggak jalan sendiri gitu ya, nggak secara perorangan, tapi Anda di sini memiliki usaha khusus piano dan mempekerjakan orang lain. Ternyata itu tidak ada kaitannya, tidak bisa disebut sebagai pekerjaan bebas gitu ya. Nah ini berarti peluang nih. Makanya nanti untuk tafsirnya jangan sampai ada keliru apa itu pekerjaan bebas atau usaha. Ternyata kalau freelance ngajar piano itu nggak boleh menggunakan pajak umum. Tapi kalau Anda punya usaha khusus piano dan Anda mempekerjakan orang lain, ternyata itu bisa masuk pajak UMKM gitu ya. Oke. Kemudian ada contoh berikutnya ya. Tuan C seorang konsultan pajak mendirikan PT Perorangan. PT Perorangan tersebut menjalankan usaha memberikan jasa konsultan pajak. Mengingat jasa yang diberikan oleh PT Perorangan tersebut sama dengan jasa Tuan C, ya berupa jasa konsultan pajak, maka persyaratan perorangan tidak termasuk wajib pajak badan yang berbentuk persyaratan perorangan. Jadi nggak boleh. Ya, jadi kalau Anda seorang konsultan pajak bikin PT Perorangan gitu ya, ternyata nggak boleh. Ya ini sudah clear ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Kemudian apa lagi nih? Oke, yang menarik. Beberapa contoh mungkin nanti saya akan bahas. Ini ya yang lain. Yang koperasi tadi ya. Koperasi ini ada contohnya nih. Koperasi AB memiliki usaha penjualan bahan panganan kebutuhan rumah tangga terdaftar sebagai wajib pajak pada 2 Mei 2028. Wah ini berarti Kopdes nih, iya kan? Koperasi AB dapat dikenai PPh final menurut ketentuannya berdasarkan 4 tahun sampai dengan 2031. Untuk 2023 dan berikutnya menggunakan tarif umum. Nah, ini udah jelas. Berarti sekali lagi yang berbatas waktu hanya koperasi 4 tahun. Sedangkan untuk PT Perorangan dan pribadi tidak ada batasannya. Ya kan? Oke. Apalagi ya yang menarik ya. Ini contoh-contoh yang lain mungkin nanti kita elaborasi di forum Ortex webinar ya. Nanti saya akan umumkan di media sosial saya. Nanti dengan kawan-kawan di Ortex kita akan bahas kuliti termasuk materi-materi. Nanti contohnya akan kita berikan secara clear ya. Ini agak cukup panjang. Mungkin saya nggak akan bacakan satu-satu, ini hanya penjelasannya aja. Saya kira itu ya. Mungkin terakhir saya akan bahas ini kali ya, yang ketentuan peralihan tadi ya. Sebelum nanti saya akan buka sesi tanya jawab ini untuk rekan-rekan yang udah nggak sabar ini jarinya ngetak-ngetik dari tadi.
Ketentuan peralihan yang menarik apa ya? Bibit terdaftar tadi sudah. Nah ini suket ya. Surat keterangan dikenai PPh yang bersifat final sebagaimana dimaksud pasal 63. Oke, pasal 63 mungkin di PP 55-nya ya. Ini bilangnya apa nih? Dinyatakan tetap berlaku. Ya udah. Jadi suketnya tetap berlaku ya teman-teman ya. Yang kemarin udah dapat suket, intinya tetap berlaku. Saya kira nggak ada isu. Kemudian udah deh. Paling satu lagi ya, yang batasan 500 juta teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya, yang batasan 500 juta gimana gitu kan? Batasan 500 juta bagaimana? Kalau kita lihat di aturan sebelumnya di PP 55 tahun 2022 itu kan disampaikan bahwa wajib pajak orang pribadi omset sampai dengan 500 juta itu bebas pajak gitu. Nah kalau kita lihat di sini, kita lihat ya pasal 60 apakah dihapus atau tidak ya? Coba kita lihat ya di pasal 60, pasal 59 dihapus, pasal 60-nya tidak dihapus. Berarti kita simpulkan kalau omset Anda sama dengan berapa? 500 juta, berarti Anda tetap bebas pajak. Nah ini kabar gembira ya untuk kita semua ya. Kulit manggis gini ada ekstraknya. Nah ini jadinya ini deh ya. Jadi berarti kalau kita lihat di pasal 60 karena tidak dicabut, maka sekali lagi ini jadi satu, ini tafsir saya, mungkin nanti teman-teman kalau mau koreksi silakan. Ini pasal 60 tidak dicabut sehingga bisa dipastikan orang pribadi dengan omset sampai dengan 500 juta bebas pajak ya. Karena di sini tidak ada klausa dihapus ya. Oke teman-teman, tidak nyangka ya. Tidak disangka kita 1 jam lebih, 1 jam lebih mau 1 jam. Ini saya lihat di Instagram sudah di atas 1000, di TikTok sudah di atas 700 ya. Ya lumayan lah untuk edukasi malam-malam ya teman-teman. Tentunya sekali lagi yang saya sampaikan ini on the spot ya, berdasarkan interpretasi saya. Tentu nanti kalau ada kekeliruan atau ada hal-hal yang ingin di clarify lebih lanjut, nanti saya akan buatkan kontennya secara spesifik supaya rekan-rekan nanti dapat memahami step by step seperti apa. Tetapi tadi saya sudah bahas poin per poin, mulai dari subjeknya, objeknya, jangka waktu, kemudian bagaimana kantor pajak telah membuat aturan untuk memitigasi supaya Anda tidak melakukan aggressive tax planning dengan pemecahan omset. Saya kira ini udah cukup ketat ya. Ya meskipun saya lihat ya masih ada beberapa poin loopholes yang mungkin ada opportunity yang bisa dimanfaatkan ya. Oke teman-teman, ini rekan-rekan online ini semua ini banyak betul ya yang di Instagram maupun di TikTok nih. Kalau saya baca satu-satu mungkin agak cukup ini ya. Mungkin saya buka sesi live interaktif aja ya untuk teman-teman, terutama di TikTok. Silakan teman-teman, kalau di TikTok Anda ingin tanya langsung, saya akan accept beberapa orang. Silakan Anda bertanya ya. Oke, ini saya coba accept. Ini dari Eiko. Nah ini Eiko request. Anda mau bertanya nggak nih dari Eiko atau belum? Kalau belum bertanya, ini cara ininya gimana ya teman-teman? Jadi malah suaranya begini. Di TikTok, kalau di Instagram bisa ini nggak sih request untuk join ya? Bentar. Ini kenapa di TikTok ini ya? Sebentar ini kenapa ada suaranya itu?
caranya. Waduh. Bentar. Rekan-rekan, ini ada kendala teknis. Untuk Iko mungkin Anda bisa live dulu dari ini. Khawatir ini. Nah, oke, thank you ya. Oke, mungkin dari Alin ya. Ini mau bertanya nggak nih Bu Alin? Iya Pak. Oke, agak keras Bu. Ini supaya ini saya bisa yang di TikTok maupun di IG nih bisa dengar suara Ibu nih, Bu Alin. Saya buka dulu yang TikTok dulu ya. Silakan Bu. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Selamat malam Pak Daniel. Ya, malam. Dengan Bu Alin ya. Dari mana Bu? Dari Semarang. Dari Semarang. Salam kenal Bu Alin. Ya. Salam kenal. Ini tadi kan saya sudah mendengarkan penjelasan Pak Daniel. Ya. Ini berarti untuk CV atau PT yang berdiri 1 atau 2 tahun terakhir masih tetap bisa menggunakan PPh final sampai dengan masa berlakunya itu ya Pak. Oke, betul Bu. Terus kalau misalnya kebetulan kakak saya ini baru buka CV baru. Ya. Nah, apakah CV barunya tersebut itu bisa memakai tarif PPh final? Masih. Jadi sebelum aturan ini berlaku kan? Sebelum baru Mei juga ya Pak? Wah, ini soalnya aturannya ini diundangkan tanggal 22 Mei, Bu. April kan? 22 Mei. Sorry, 22 April, Bu. 22 April. Iya. Ya. Berarti nggak bisa, Dia Bu. mendirikan di bulan Mei. Berarti nggak bisa ya Pak? Nggak bisa kalau ngikutin aturan ini, karena kan cut-off-nya tadi diundangkan tanggal 22 ya, Bu. 22 April, berarti kalau baru berdiri banget, ya nggak bisa. Gitu, Bu. Kalau baru berdiri banget nggak bisa, tapi mungkin kalau yang berdirinya sebelum 22 April masih bisa. Yes, masih bisa. Dan surat keterangannya masih berlaku ya. Gitu, Bu. Oke, ya. Terima kasih penjelasannya Pak Daniel. Siap, Bu Ali. Itu saja. Terima kasih. Oke. Baik. Ibu kalau sudah bisa ini ya Bu, bisa di mute ya Bu ya. Biar saya lanjutkan ke yang lain ya Bu. Terima kasih Bu Alin. Oke. Ya. Oke, ini saya ke IG ya. Yang request join mungkin saya dari atas nih. Steven Konistriadi ya. Saya accept. Ada saya accept coba. Ini bisa nggak sih? Ada. Ini saya coba. Soalnya kalau saya baca satu-satu agak cukup banyak, jadi lebih baik kita diskusi aja ya. Alvin Pranata Nanang nih saya accept nih. Untuk yang di mana? Kalau Anda mau diskusi silakan request join ya. Daniel Eko nih. Ya, ini coba dulu nih. Dari Pak Alvin ya Pak ya? Ya, selamat malam Pak Daniel. Malam Pak Alvin. Selamat malam Pak. Ya, sebelumnya Pak? di Jakarta Pusat Pak. Wah, ini kita satu apa namanya? Ini Pak. Benar. Ini kita diskusi aja nih, saya nggak berani nih kalau mau ngejawab nih. Iya Pak. Saya juga kurang lebih udah baca aturannya tadi kan kurang lebih jam 6-an tuh di rame ya. Memang ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya perihal batasan 4,8 M ini yang dimana di dalam aturan ini kayaknya lebih dibatasi nih. Disebutkan bahwa dari usaha dan pekerjaan bebas, lalu ditambahkan baik yang bersifat final maupun non final. Nah, yang di sini yang menjadi pertanyaan batasan 4,8 M itu bagaimana? Misalkan tadi sudah dicontohkan memiliki usaha toko kelontong di 3 miliar. Katakan lagi memiliki gaji 1 miliar, 4 miliar. Lalu memiliki pendapatan sewa 2 miliar. Lalu dia misalkan katakan memiliki lagi pendapatan yang bukan objek pajak, misalnya saya ngomong dividen. Begitu. Lalu dia juga menggunakan pekerjaan bebas. Nah, maksudnya yang menjadi patokan batasan 4,8 miliar itu yang mana? Yang mana ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua saya ada membaca saya lupa di pasal yang berapa yang mengatakan kalau dicontoh soal ini kan memang disebutkan kalau memang penghasilan brutonya itu melebihi 4,8
maka di tahun berikutnya sudah tidak bisa menggunakan UMKM. Tahun berikutnya. Dan contohkan disebutnya 2026 dan dicontohkan ke 2027. Tanya saya, aturan ini kan digunakan 22 April 2026. Nah, untuk tahun 2026 sendiri bagaimana? Apakah melihat akhir tahun pajak 2025? Yang dimana waktu 2025 pasti masih ada yang melaporkan pekerjaan bebas, katakan 2 miliar, dan UMKM 4 miliar. 2026 apakah masih boleh atau ini berlaku untuk ke depannya? Itu sih Pak. Mungkin sekedar sharing. Thank you Pak. Thank you Pak Alvin. Ini saya sambil sharing-sharing aja kita ya Pak ya. Yang pertama kalau saya lihat memang ini kayak semi di copy paste dengan 31E Pak. Kalau kita lihat tarif 31E itu kan sama ya penghasilannya final maupun tidak final dari dalam maupun luar negeri Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan gaji Pak, secara spesifik sih nggak masuk dalam penghitungan ya Pak, karena kalau gaji kan pekerjaan, sedangkan di sini kata pekerjaannya pekerjaan bebas ya Pak, pekerjaan bebas, sehingga memang dalam konteks ini hanya dari usaha dan pekerjaan bebas aja. Ketika kita bicara tadi Pak Alvin sampaikan ada gaji, berarti kita take out ya Pak. Kalau potong masuk, kalau untuk persewaan masuk juga ya Pak ya, yang final tuh Pak. Oke. Ya. Persewaan final masuk. Bunga itu apa Pak? Mohon izin sekaligus. Bunga deposito, bunga obligasi. Nah, ini yang jadi tantangan ya, karena kan kalau kita bicara mengenai petunjuk di penjelasan di pasal 48 kan tidak memberikan contoh yang spesifik ya, tidak memberikan contoh yang spesifik. Tetapi kalau kita lihat di batang tubuhnya ini balik lagi tafsir ya. Kalau kita lihat ini kan kadang-kadang gini kan, perbedaan bruto atas jumlah keseluruhan perbedaan bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa. Kan kata-kata gitu Pak. Usaha dan jasa. Dari jasa baik yang dikenakan final maupun bersifat final, termasuk peredaran bruto yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Kemudian di bawahnya kan ditulis Pak ya, imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai yang diterima diperoleh dari usaha atau jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Sedangkan kalau kita bicara mapping di SPT, kan berarti kalau konsepnya deposito gitu kan kalau penghasilan lain ya Pak ya. Penghasilan lain dalam konteks penghasilan dalam negeri lainnya lah ya, meskipun dia dikenakan final. Ini betul Pak, ini mungkin jadi tafsir. Tapi kalau kita korelasikan dengan klausa ini, rasa-rasanya sih bisa ada tafsir bahwa itu nggak termasuk ya Pak. Betul. Karena kalau deposito apakah itu masuk dalam usaha, apakah termasuk dalam jasa, kan rasa-rasanya tidak Pak ya. Mungkin itu tafsir Pak, termasuk dividen saya kira juga tidak ya. Karena itu kan investasi ya Pak. Tapi balik lagi, mungkin PP ini akan memberikan penegasan nanti di PMK ya. Atau sekarang biasanya di FAQ Pak. Sebagai konteks. Nggak ada tapi di FAQ. Tapi pertanyaan yang menarik. Tapi kalau kita lihat letter tadi kan usaha dan jasa, nggak ada kata-kata usaha, jasa, penghasilan lainnya kan nggak ada tuh Pak. Betul. Ya saya Tapi kalau luar negeri masuk tuh Pak. Luar negeri masuk tuh. Peredaran bruto yang diterima di luar negeri. Nah, di dalam negeri nggak masuk. Silakan Pak. Saya khawatir karena dia ada bicara baik yang bersifat final maupun non finalnya gitu. Padahal di atasnya dia bicara usaha dan jasa. Iya. Memang kalau konteksnya jasa kan mungkin ada jasa konstruksi gitu Pak ya. Yang lain gitu. Balik lagi kalau kita maknai ini satu tarikan nafas Pak ya. Satu tarikan nafas kan berarti deposito memang final. Tapi apakah dia masuk dalam usaha atau jasa gitu kan? Itu yang memang perlu dimaknai untuk di diskursus lah ya. Betul. Untuk didiskusi lebih lanjut. Makanya DJP juga kasih berikan. Termasuk juga misalkan pada tahun berjalan dia melakukan penjualan tanah bangunan 5 miliar. Nah itu bagaimana? Apakah di tahun berikutnya dia tidak bisa UMKM? Betul. Artinya itu harus ada penegasan secara clear ya, terutama penghasilan yang sifatnya masuk ke penghasilan ini ya, dalam nilainya ya, keuntungan terkait dengan penjualan gitu ya. Yang bukan pekerjaan bebas lah ya. Setuju. Jadi rasanya ini masih ada tafsir ini ya, multi tafsir ya.
bisa diinterpretasikan. Soalnya kalau khawatir nanti diinterpretasi, oh ya kan Anda usaha jualan emas lah. Enggak, ini kan emas biasa sekali kan. Itu sekali kan. Tapi menurut saya masih bisa diargumentasikan itu bukan usaha kali ya. Tapi balik lagi, ya lebih baik ya kantor pajak ini kasih itulah penegasan ya Pak ya, supaya lebih clear ya. Yang kedua tadi ini ya Pak ya. Yang kedua tadi apa ya Pak ya, yang batasan 4,8 apakah dilihat dari tahun, kan di situ disebut tahun sebelumnya, melihat tahun sebelumnya. Nah, undang-undang ini kan baru nih 22 April. Iya. Makanya untuk tahun 2026 ini apakah baru dimulai 2026 sebagai patokan ke 2027 atau sudah menghitung dari peredaran bruto tahun 2025 untuk tahun 2026 ini? Iya. Ini ya. Kalau memang kan kalau kata kunci di sini kan di suatu tahun pajak ya, tapi kalau merujuk ke PP 55 kan biasanya tetap omset tahun sebelumnya Pak ya. Memang sih kata kuncinya 1 tahun pajak ya. 1 tahun pajak. Tapi kalau melihat PP 55 tapi nanti perlu di cross check lagi ya. Bisnisnya apakah masih omset tahun sebelumnya gitu ya. Tapi kalau omset tahun sebelumnya kan berarti SPT tahun 2025 yang udah lanjut lapor. Ya kalau lebih aneh kebetulan aja. Hapus kebetulan sebenarnya. Karena kalau kita kan patokan ini buat 2026 nih, udah cuma lihat omset brutonya aja nih, lapor UMR kan, penghasilan. Padahal kan ada yang multi income, ada yang pekerjaan bebas, gitu kan. Jadi bingung nih, apakah berlaku 2027-nya atau dilihat di 2025 nih? Saya melihat ada loophole-nya di sini. Iya, dipahami Pak. Ada dua hal yang jadi diskursus ya untuk lebih lanjut, karena kalau kita lihat di pasal 56 ini kan ada kata-kata ketentuan tata cara pemberitahuan ya, tapi ini pemberitahuan yang diatur di PMK ya. Pemberitahuan. Tapi hal-hal yang spesifik saya nggak tahu apakah nanti diatur di PMK atau enggak. Tapi menarik Pak. Terima kasih sharingnya Pak Win, paling tidak 2 hal tadi jadi diskursus untuk rekan-rekan ya, sehingga nanti apakah sambil jalan atau kalau sambil jalan kan berarti mau diputusin ya Pak, mau konservatif atau agresif. Betul. Sambil nanti nunggu ya tadi lah penjelasan PMK-nya atau MAQ. Mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Benar. Baik. Oke. Lagi Pak yang Daniel kurang lebih cukup sih. Oh sorry Pak, satu lagi terkait dengan kan kalau saya baca pasal 59 dihapus, itu bicara tentang batasan waktu ya. Berarti yang OP tadi 7 tahun berarti berakhir 2024 dan diperpanjang. Saya lihat kayak ada kalimat pasal yang bikin saya bingung bahwa dia bisa dipakai sampai 2025 dan sampai 2026. Pertanyaannya untuk 2027-2028 bagaimana jika penghasilan brutonya masih di bawah 4,8 M? Apakah tetap berhak menggunakan 0,5% atau tidak? Karena di situ ada pasal yang menyebutkan sampai dengan 2026. Tapi di bawahnya ada yang bilang sampai tidak melewati, maksudnya tidak sampai, maksudnya kalau nggak sampai 4,8 masih bisa pakai gitu loh. Jadi ini yang pribadi atau yang badan Pak? Pribadi Pak. Yang pribadi. Oke. Kalau yang pribadi kan memang sekarang 2026 kan udah jalan beberapa bulan ya Pak? Iya. Sedangkan aturan ini kan cut-off-nya ada di 22 April. Betul. Ya mungkin aturan ini mempertegas bahwa kan kemarin cut-off untuk yang 2000 PP 23 2018 7 tahun cuma sampai 2024 ya. Iya betul. Berarti 2025 ini tegas. Bisa 2026 juga dipertegas gitu karena mungkin aturannya di 22 April ya. Oke. Tapi buat 2027 jika masih di bawah 4,8 harusnya masih bisa ya. Iya. Karena ruangan yang dicabut tuh. Iya, karena enggak ada. Cuma batasan waktu yang sekarang ada cuma koperasi aja. Oke. Berarti dia sebutnya cuma mempertegas doang, bisa pakai loh buat 2025 2026 ya gitu ya. Iya. Karena aturannya kemarin kan sempat itu kan simpang siur kan. Berarti gitu. Gitu Pak Win. Siap. Menarik Pak sharingnya Pak. Thank you Pak Daniel. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat jelas. Terima kasih. Mari Pak. Mari. Baik. Terima kasih. Oke, rekan-rekan mungkin saya buka 2 pertanyaan lagi ya. Mungkin dari TikTok dulu. Rekan-rekan yang mau join di TikTok siapa ya?
Mungkin saya langsung lihat aja dari atas ini. Dari Budi LRTJ, mungkin saya accept ya. Siapa nih? Dari ini rekan-rekan yang mau join di mana? Di TikTok. Mungkin saya open satu lagi ya. Siapa ini? Budi RTJ, ini saya accept ya. Enggak ada ya. Enggak ada. Ini mau diskusi nggak Pak Budi? Enggak ya. Oke, kalau belum ada di TikTok, mungkin di IG dulu lah ya. Di IG saya coba request join ini. Siapa nih yang aktif nih? Bapak Ibu, mungkin saya random aja ya. Saya akan random. Siapa nih? Daniel Eko Saput. Coba saya sap ya. Ini Bapak mau apa? Request join nggak Pak? Ada Bu Siti Nurnisa. Oh ini join Pak Daniel ya? Ya, Pak Daniel juga ya. Kebetulan sama Pak kita Pak. Oke, salam kenal Pak. Dari mana Pak? Saya dari Bandung Pak. Dari Bandung. Mau diskusi Pak? Atau mau komentar dan sekalian ya? Mungkin ada beberapa di luar konteks kali Pak, tapi nggak apa-apa ya. Masih berhubungan sama final. Nah kebetulan ada satu orang karyawan Pak, misalkan dengan gajinya cuma 5 juta sampai 10 juta tiap bulan. Ya. Tapi dia di kemudian hari di tahun-tahun ini dapat warisan senilai 2 miliar dengan angka yang nggak masuk akal ya Pak ya. Nah itu apakah boleh saya bikin SPT pembetulan 5 tahun terakhir dengan paket tarif final 0,5% Pak? Karena biar pajaknya lebih murah kasarnya gitu ya Pak ya. Kalau misalkan diambil dari 2 miliar paket tarif umum kali 30% kan lumayan Pak ya, gede banget ya. Biar mungkin saya luruskan dulu Pak ya. Yang pertama kita lihat dulu Pak di pasal 4 ayat 3, warisan kan sebetulnya bukan objek Pak ya. Itu satu Pak. Warisan itu warisannya hibahnya tidak ini Pak, nggak ada histori pajak aja dari. Nggak ada histori pajak itu nggak dilaporkan di SPT sama si pemberinya yang memberikan waris. Jadi lumayan amannya ya tadi apakah masih bisa diperbolehkan lanjut Pak ya? Oke. Sebetulnya itu tafsir sih Pak. Karena gini, memang kalau di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH itu nggak ada klausa loh Pak sebetulnya. Klausa bahwa ketika warisan itu tidak pernah dilaporkan oleh yang memberikan waris atau almarhum, maka dikenakan tarif pasal 17 itu sebenarnya nggak ada klausa itu, cuman pemahaman di dalam praktek seringkali yang saya temui baik itu WP, konsultan ataupun bahkan di beberapa case petugas pajak pun mengenakan tarif pasal 17 gitu. Padahal kalau kita lihat sebetulnya nggak ada klausa di pasal 4 ayat 3 gitu ya. Mengenai itu yang pertama Pak ya. Yang kedua misalkan dikenakan tarif progresif daripada progresif, bisa nggak pakai UMKM 0,5% ya? Jawabannya memang nggak bisa Pak. Karena memang tadi terbatas UMKM ini untuk kegiatan usaha ya. Sedangkan untuk waris tadi nggak. Ketika kantor pajak itu tahu itu warisan Pak, bukan dari kegiatan usaha, ya sebetulnya nggak bisa secara normatif demikian Pak. Kurang lebih seperti itu. Gitu Pak. Daniel Eko. Ada komen Pak, ada tambahan? Kalau misalkan kita memberanikan diri, kita anggap aja asumsi itu usaha Pak. Oke. Kita tawarkan biar tetap tarif pajaknya murah. Oke. Ya. Balik lagi Pak. Balik lagi ketika itu Bapak assume sebagai usaha, paling nanti resikonya kalau ada pemeriksaan pajak Pak. Kenapa? Karena kantor pajak nanti ketika pemeriksaan kan punya wewenang untuk meminta salah satunya rekening koran Pak. Betul. Nah ketika rekening koran berarti kan diuji arus uang masuk uang keluar. Nah ketika uang masuk uang keluar nggak matching pasti. Ya kan? Antara yang dianggap usaha itu aja sih Pak tantangan terberatnya Pak. Nanti kalau dilakukan pemeriksaan termasuk nanti dicek pembukuan dan seterusnya ada risiko di sana. Tapi saya paham maksudnya Bapak mau lihat apakah ada ruang gitu ya atau loopholes untuk dimanfaatkan masuk ke final yang 0,5%. Tapi balik lagi monggo silakan ketika itu Bapak lakukan, tetapi paling tidak saya memberikan insight beberapa risiko yang mungkin akan bisa terjadi. Seperti itu ya Pak Daniel Eko ya. Ya Pak.
ya tafsir ini berarti terdaftarnya berarti kemarin agak telat gitu ya kalau notaris. Baik. Paling itu Pak Daniel tapi thank you Pak sharingnya Pak, jadi menambah insight bagi yang lain, terutama bagi mereka yang kemarin udah berdiri tetapi belum berubah tadi ya. Berarti waduh udah bisa dong, padahal kalau saya banget kalau dia posisinya sudah terdaftar ya Pak dan sudah dipilih, nah itu tadi mungkin bisa. Thank you Pak Eko sharingnya Pak. Malam Pak. Ya malam. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya atas sharingnya. Ini ada satu lagi ya kalau tidak salah ya di Instagram ya. Atau udah cukup ya? Oke. Mungkin cukup ya. Baik, rekan-rekan semuanya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22.20 WIB. Thank you atas waktunya. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat. Nanti kita akan buka lagi untuk forum Ortek webinar yang akan diselenggarakan minggu depan. Jadi pantau saja nanti untuk acaranya kapan. Pastikan minggu depan gitu ya. Nanti pantau aja di media sosial saya akan share. Di sana nanti akan dibahas secara komprehensif termasuk untuk tata cara penghitungannya. Gitu ya. Tapi paling tidak tadi memberikan gambaran bagi rekan-rekan semuanya. Kalau boleh saya masuk ke kesimpulan, saya izin ya masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pertama bahwa perubahan fundamental adalah mengenai subjek pajaknya, yaitu yang berhak menggunakan pajak UMKM adalah hanya orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi. Khusus orang pribadi dan PT perorangan berlaku selamanya. Tetapi bagi koperasi itu hanya berlaku 4 tahun sejak dia berdiri. Itu hal yang fundamental harus teman-teman pahami. Yang kedua, ada tantangan mengenai masalah penghitungan omset. Karena penghitungan omset sekarang sangat ketat, yaitu omset berdasarkan penghasilan dari usaha maupun jasa, dari pekerjaan bebas yang bersifat final maupun tidak final. Gitu ya. Tadi sharing dari Pak Alvin sangat menarik. Kemudian dari rekan-rekan yang lain tadi, mudah-mudahan dari DJP memberikan ini ya guidelines yang jelas. Paling nggak kalau PMK atau ini kelamaan FAQ dulu lah gitu ya. Meskipun FAQ bukan dasar hukum ya, tapi paling tidak memberikan contoh yang clear sehingga rekan-rekan semuanya, terutama UMKM ini mendapatkan insight yang jelas gitu loh. Kira-kira dia terkait dengan omset. Kemudian tadi saya sudah sampaikan juga bahwa batasannya kan 4,8 M. Tapi di klausa IPP 55 terkait dengan batasan 500 juta tidak dihapus. Sehingga saya interpretasikan itu masih bisa berlaku. Jadi bisa kita simpulkan kalau omset Anda nggak lebih dari 500, ya berarti Anda posisinya masih bisa menggunakan aturan yang lama PP 55, tapi berarti tidak dikenakan pajak. Tapi kalau lebih dari 500 sampai 4,8 ya 0,5% dari omset. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan semuanya. Beberapa hal yang lain tadi saya sudah sampaikan dengan clear. Meskipun saya paham aturan-aturan ini yang ada, saya kira perlu ada yang namanya sosialisasi yang lebih mendalam dari regulator, terutama memberikan contoh-contoh penghitungan mana yang eligible, mana yang tidak gitu ya. Selebihnya nanti kita akan bahas lebih lanjut di forum Ortex webinar yang akan diselenggarakan minggu depan. Oke, rekan-rekan semuanya, selamat malam. Mudah-mudahan